mengubah kurir untuk mencari pelanggan cuci setrika dan sambil menyebarkan brosur. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas usaha laundry. Nah, jadi sobat, kemarin ada yang bertanya, kira-kira di sini sudah ada tidak mengubah kurir untuk mencari pelanggan cuci setrika dan sambil menyebarkan brosur. Nah, ini yang terlampau, kalau menurut saya sih ini pengusaha laundry terlampau terobsesi banget. Mungkin usaha laundrynya pelanggannya kurang banyak, tapi dia melakukan ini sebenarnya sah-sah aja, cuman risikonya ada. Salah satu contoh, upah kurirnya pasti harus dipikirkan. Belum lagi kalau seandainya menggunakan kendaraan, pasti otomatis menanggung bensin atau BBM. Nah, selanjutnya hasilnya seberapa banyak nanti kalau seandainya melakukan seperti itu, menutupi enggak untuk si gaji kurir dan membeli bahan bakar sehari-hari. Nah, yang kedua, kalau melakukan seperti itu menurut saya sih ya kurang tertarik juga melakukan hal seperti itu ya. Terkecuali hanya menyebarkan brosur, itu pun brosurnya yang harus menarik, istilahnya foto brosurnya itu bannernya yang bikin orang tertarik. Nah, itu solusi yang lebih bagus, brosur saja. Tapi kalau seandainya kita paksa, istilahnya orang mencuci sama kita, itu termasuk memaksa itu. Kita suruh kurir untuk mencari yang cuci gosok. Nah, belum lagi istilahnya kalau seandainya timbang di kios, di usaha laundry lah dulu. Nah, apa sih peminat yang atau apakah yang mau laundry ini percaya apa harus ikut ke kiosnya kalau seandainya terjadi istilahnya kurir yang mencari langganan? Nah, kita harus berpikir lebih dalam lagi. Soalnya kalau sempat ya istilahnya ke daerah-daerah melakukan seperti itu, kayaknya susah kalau menurut saya. Ya bisalah dibilang berhasil, untung-untungan lah kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, ya yang ada kita merugi. Nah, jadi kalau menjalankan cara seperti itu, dipikir dulu matang. Nah, apakah bisa kita jamin jika melakukan cara seperti itu, bisa nggak kita jamin kira-kira menambah omset atau menjadi menarik pelanggan? Nah, itu harapannya tipis, cukup tipis. Nah, belum lagi istilahnya nanti pertanyaan banyak, tahu-taunya tidak jadi lagi mencuci, ya kan? Nah, kalau antar jemputnya dibilang, nah kalau seandainya contoh nih, seandainya kita iakan antar jemput nih, laundrynya mau harga berapa? Otomatis kita harus memikirkan upah cuci dan beli minyak untuk kendaraan atau bahan bakar, ya kan? Jadi kalau melakukan seperti itu sobat, pikir-pikir dulu. Nah, terkecuali istilahnya hanya menyebar brosur, ya itu pun harus menarik seperti yang katakan tadi baru. Nah, itu masuk akal. Tapi kalau seandainya menyebar brosur sambil mencari pelanggan, nah itu termasuk udah dua kali ya. Kalau orang juga melihatnya ini udah sama aja, brosur iya, nawarin cari pelanggan iya. Nah, cukup hanya kalau menurut saya sih cukup hanya bikin brosur saja. Nah, dalam brosur itu ya kita kasih keterangan yang lebih jelas dan yang membuat orang tertarik untuk mencuci di tempat kita. Nah, kira-kira seperti itu sobat. Nah, kalau menurut jadi saran saya sobat,
kalau melakukan seperti cara itu, yaitu mencari pelanggan sambil bikin brosur, nah pikir-pikir dulu matang-matang untuk mencari kurirnya lagi. Nah kurirnya itu nggak mungkin mau gratis kan, otomatis kita harus bikin upah. Kira-kira berapa upah kurirnya? Nah jadi kalau menurut saran saya sobat, pikir-pikir dulu kalau membuat program seperti itu. Kalau bagi saya sendiri sih agak ribet, iya kalau bagi saya sendiri. Nah walaupun memang melakukannya hanya mengandalkan kendaraan dan menyebar brosur, nah tapi kalau seandainya kayak saya bilang tadi hanya menebarkan brosur masuk akal. Nah itu udah sama itu mencari pelanggan. Kita kasih brosur udah termasuk mencari pelanggan juga itu. Nah kira-kira seperti itu sobat. Nah jadi kalau seandainya usaha laundry ini kita pemula itu tidak bisa terlampau terobsesi banget gimana caranya bercepat banyak. Paling utama dalam usaha laundry sobat, penuh harus istilahnya kita harus bisa sabar. Nah jadi kalau seandainya terjadilah kita harus sabar, telaten, dan cara kerjanya harus benar-benar rapi. Nah kalau seandainya kita bikin seperti yang tadi itu, cari pelanggan dan menyebarkan brosur, balik lagi bertanya kualitas kerjanya gimana, bagus atau tidak, rapi atau tidak. Nah jadi otomatis kan istilahnya itu jadi bahan pertanyaan juga untuk si pelanggan. Nah jadi sobat, kalau seandainya kita menemukan sebuah teori atau cara untuk membuat usaha kita makin maju, pikir dulu kendalanya atau resikonya, harus kita pikirkan dulu matang-matang resikonya. Tidak bisa kita langsung kita dapat ide langsung kita bikin, tidak bisa. Kita pikir dapat ide baru itu kita harus berpikir dulu proses pengerjaannya gimana, resikonya apa, baru manfaatnya apa jika kita membuat teori seperti itu. Nah kira-kira seperti itu sobat. Nah jadi itulah sobat tadi penjelasan saya tentang yang dua itu, yaitu mencari pelanggan dan menyebarkan brosur. Nah tapi kalau menurut saya sih itu hal yang sama, tidak ada perbedaan. Brosur itu udah termasuk mencari pelanggan, ya kan? Masa kita udah bikin brosur cari pelanggan lagi, terus kegunaan brosur ini apa? Nah kira-kira seperti itu sobat. Oke sobat, nah itulah video singkat saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.